Sombong itu Bu tidak terasa oleh dirinya Bu ya. Penyakit begini, penyakit sombong Bu ya, tidak terasa sama dirinya. Nah, tapi yang merasakan orang. Tapi kalau penyakit fisik Bu ya, orang tidak merasakan, yang merasakan sendiri ini itu Bu ya. Jadi orang sombong tuh nggak bakalan mau disebut sombong. Marah pasti Bu ya. Tapi itu memang perbuatan sombong. Baik. Ayat berapa kemarin? 19 Bu ya. Kurang hadisnya katanya. Hadisnya banyak banget Bu ya. Baik. Ayat 18 dan janganlah engkau palingkan pipimu, udah Bu ya. Udah jelas Bu ya. Kemudian ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik ya. Inna angkarol aswati lasautul hamir. Itu Bu ya. Baik. Dan sederhanalah dalam berjalan Bu ya. Bu. Jalan aja kita diajarin sama Allah Bu ya, bukan Rasulullah yang ngajarin Bu ya. Berjalan diajarin sama Allah Bu ya. Apa yang nggak diajarin sama Allah? Makanya Al-Qur'an disebut ilmu Bu ya. Ilmu apapun ada, sampai berjalan diajarin sama Allah Bu ya. Saking apa Bu? Saking sayangnya Allah kepada hambanya, jalan aja diajarin. Apa yang nggak diajarin? Semua diajarin Bu ya. Sampai memalingkan pipi juga diajarin Bu ya. Tidak boleh. Baik ya. Dan sederhanalah dalam berjalan Bu ya. Dan lunakkanlah suaramu. Nah, jadi berjalan tidak boleh apa Bu? Tidak boleh dibikin Bu ya. Harus normal aja Bu ya. Jangan kita normalnya begini gitu ya. Jangan dibikin. Paham ya? Itu namanya apa Bu? Praktek Bu ya. Iya. Karena yang legok ya kependitil kok orang. Jadi buka biar supaya kelihatan gagah, kelihatan itu cengklat, gitu. cengkelit, Itu tidak boleh Bu ya. Kemudian ya. apa? Nah, jalan harus sederhana Bu ya, biasa aja gitu ya. Tidak boleh dibikin Bu ya. Dan lunakkanlah suaramu. Nah, jadi kita bicara juga Bu ya, tidak boleh keras-keras suara Bu ya. Tidak boleh keras-keras suara Bu ya. Yang keras suara itu jadi disebutkan seperti keledai Bu ya. Seperti keledai ya. Jadi seburuk-buruk suara adalah keledai ya. Nanti kalau umpamanya manusia Bu ya, suaranya teriak-teriak Bu ya. Kalau anak-anak saya nggak malu kan suaranya gede-gede. Suara kalau kayak ini nggak biasa suara kenceng gitu ya. Nah, jadi tidak boleh apa Bu? Tidak boleh suara apa Bu? Keras Bu ya. Harus apa? Harus lunak ya. Lunakkanlah suaramu ya. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai Bu ya. Nah, jadi kalau udah belajar begini Bu ya, dirubah ya Bu ya. Dirubah, jangan suka teriak-teriak Bu ya. Apalagi kalau manggil anak, nggak boleh Bu ya. Malu Bu ya, kedengeran orang juga malu Bu ya. Kalau manggil anak, nyari anak samperin, ajak pulang, bukan diteriak-teriakin. Kan masih banyak orang kalau nggak belajar mah manggil anak aja teriak-teriak Bu ya. Kan masih banyak lagi. Iya, jadi Bu kalau manggil anak jauh disamperin, ayo didukung tuh, diajak pulang, bukan diteriakin, malu sama tetangga. Itulah seburuk-buruk suara, seperti suara keledai. Paham Bu ya? Iya, masih banyak gitu ya. Yang jarang dibikin-bikin masih banyak Bu ya. Nah, itu dimurkai sama Allah Bu ya. Jalan dibikin-bikin, dimurkai sama Allah. Suara seperti keledai juga dimurkai sama Allah ya. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai gitu. Jadi kalau orang suaranya sampai teriak-teriak begitu Bu ya, itu suara lebih dari suara keledai. Nah, Ibu banyak kan, apalagi di TV Bu ya, yang pada nyanyi. Masya Allah Bu ya. Walaupun maaf Bu ya, sekarang walaupun ditipu Bu ya, maaf,
banyak yang pakaiannya tertutup tapi tetap masih nonjol-nonjol Bu ya, itu nggak boleh Bu ya, paham Bu ya. Pakai baju tapi lekuk-lekukan badannya masih terlihat Bu ya, lekukan pantat masih terlihat, lekukan tete masih terlihat Bu ya, itu sama aja dengan telanjang kayak siapa kata Rasulullah Bu ya. Jadi pakaian harus longgar Bu ya, terus harus longgar Bu ya, jangan ketat-ketat Bu ya. Kenapa? Tidak boleh memperlihatkan lekukan badan Bu ya. Kemudian rambutnya sih pakai jilbab Bu ya. Tapinya ada belakangnya ada seperti pundak unta, nggak boleh Bu ya. Ada nggak di sini yang seperti pundak unta? Banyak. Enggak, di sini di pengajian kita. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini siapa ini? Ibu. Bu Kasiah ya? Iya. Jadi besok jangan digituin ya. Oh iya maaf. Jadi dikuncir aja terus. Jadi kodenya biasanya kode panjang lupa aku. Iya, jadi diiniin aja, dikebelakangin aja. Jadi jangan sampai ada tonjolan Bu ya. Itu namanya punduk unta. Jadi jangan seperti punduk unta Bu ya. Iya, pakai jilbab tapi pada nonjol di belakangnya Bu ya. Itu seperti punduk unta. Itu tidak boleh Bu ya. Ada yang jualannya ya, yang palsu itu sanggul palsu. Iya, nggak boleh Bu ya, nggak boleh kita ikutin. Kita udah belajar, nggak boleh kita ikutin. Ya. Kemudian apa Bu? Pakaian tidak boleh ngetat-ngetat, tidak boleh kelihatan lekukan bentuk badan Bu ya, sama aja dengan telanjang gitu ya. Kayak kita biola. Iya, gitu ya kata-kata kayak biola gitu ya. Nggak boleh Bu ya. Perhatikan Bu ya, ini pelajaran Bu ya. Kemudian apa lagi? Yang transparan Bu ya. Longgar sih longgar, tapi transparan, kelihatan dalamnya. Itu juga nggak boleh Bu ya. Jadi kita pakai baju longgar aja Bu ya. Iya, enak kok pakai baju longgar. Kalau sehari-hari melihat yang begitu bukan longgar, bukan transparan, ini memang hampir kayak pakai cangcut doang sehari-hari itu di musola duduk. Ya kan sekarang gini Bu, ibu gini, ibu kan ustazah di situ. Iya, dia bilangin dong. Bukan siapa orang lain Bu, aduh gimana? Ya enggak, orang lain nggak apa kalau kita melihat bongkar ya, melihat bongkar ya, gitu Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Jangan pun menjual aurat Bu ya, menjual aurat Bu ya. Auratnya tertutup aja, kalau pakaiannya ketat-ketat itu juga tidak boleh. Kata Nabi sama dengan telanjang. Paham ya? Sama dengan telanjang. Paham Bu ya? Nggak bisa bilangin dia. Iya benar. Ya jangan dilihat. Iya makanya Jangan dilihat Bu ya. Ibu kalau nggak bisa ngebilangin jangan dilihat Bu ya. Nah, kalau ada orang seperti itu pakaiannya nunduk Bu ya, jangan dilihat. iya. Nunduk Bu ya. Iya kalau lewat ada udah gitu tuh udah pura-pura nggak tahu aja Bu. Ya, iya. Ngomong aja lewat. Baik Bu ya. Bener deh. Ayat Malu ini sendiri Bu gitu ya. maksudnya. Ayat ini menyuruh kita berlaku sopan santun Bu ya dalam pergaulan Bu ya. Ini ceritanya mirip-mirip di surat An-Nur ya. Surat An-Nur kan itu kan cerita semua itu cerita akhlak Bu ya. Cerita budi pekerti, cerita akhlak Bu ya di surat An-Nur itu. Makanya di awal-awal surat An-Nur itu mengatakan surat An-Nur itu wajib dipelajari dan wajib diamalkan gitu Bu ya. Bukan berarti yang lain gak wajib, tapi lebih wajib An-Nur itu, surat An-Nur itu dipelajari dan diamalkan gitu Bu ya. Baik. Jadi Ibu, terutama dalam itu bertutur kata Bu ya, jangan sampai mengeluarkan suara keras Bu ya, yang menyakitkan telinga Bu ya. Nah itu Bu ya, telinga pengeng Bu ya. Telinga pengeng, kepala pusing, dada nyesek gitu Bu ya. Kalau ngedenger yang terang-terang suaranya keras gitu enggak? Kuping pengeng, kepala pusing, dada nyesek. Iya Bu, kalau Iya. terusan ya. Ya iya, gitu Bu ya. Terus apa? Akhirnya apa? Ceter. Jebret. Apa yang bisa dijebretin? Itu Enggak boleh. ceter. Ini Nggak boleh. kadang-kadang tahiyatul Ceper. Allahu Akbar. Enggak boleh Bu ya, makanya pada ngaji Bu ya.
nggak boleh, itu namanya mengganggu lingkungan, Bu ya. Mengganggu lingkungan, mengganggu tetangga itu nggak boleh, Bu ya. Mengganggu lingkungan, mengganggu tetangga tidak boleh, Bu ya. Jadi Ibu, di dalam bertetangga juga ada hukum ya, Bu ya. Ada hukum negara, ada hukum agama juga ada, Bu ya. Di dalam bertetangga tuh ada, Bu ya, hukum bertetangga, hukum bertetangga di dalam hukum negara, Bu ya, ada, Bu ya. Di dalam hukum Islam juga bertetangga ada hukumnya. Paham, Bu ya? Jadi gitu, Bu. Jadi tidak boleh mengganggu tetangga, tidak boleh menyakiti tetangga, Bu ya, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan gitu ya, maupun dengan tangan, itu tidak boleh. Dengan teriak-teriak mengganggu nggak? Mengganggu lah. Bikin pala pusing, kuping pengang dan sesak. Jiwa bergolak. Nah, Jiwa bergolak. darah tinggi katanya. Iya, gara-gara lu. Lu darah tinggi gara-gara lu. Iya, gitu, Bu ya. Jadi bertetangga harus punya sopan santun, ada aturannya, Bu ya. Bertetangga ada aturannya. Paham, Bu ya? Nah, itu, Bu ya. Jadi seperti apa, Bu? Seperti suara keledai, Bu ya. Nah, kalau sudah tahu begitu, tidak boleh teriak-teriak lagi. Manggil anak, kalau jauh samperin, gitu, Bu ya. Jangan teriak-teriak. Baik, kita lanjut kepada hadis, Bu ya. Hadisnya nggak selesai saat ini, Bu ya. Banyak hadis-hadisnya, Bu ya. Baik. Masalah kesombongan, Bu ya. Masalah kesombongan disebutkan, Bu ya, di sisi Rasulullah. Lalu beliau itu memperingatkannya, Bu ya, dengan keras. Nah, jadi Rasulullah itu memperingatkan dengan keras kepada siapa? Kepada orang sombong ya. Orang sombong itu dimurkai sama Allah, Bu ya. Orang sombong dimurkai sama Allah. Nih, Bu ya. Janganlah kamu berbuat demikian itu sombong, Bu ya, dari atas, Bu ya. Firman Allah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, gitu, Bu ya. Nah, yakni dengan songkak dan sombong. Janganlah kamu berbuat demikian. Demikiannya apa? Tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Allah akan memurkaimu. Apa dimurkai? Dimarah, Bu ya. Mau dimarah sama Allah? Tidak. Ya udah, jangan suka sombong. Gampang banget sombong. Ya Allah, Maaf, Bu ya. Makanya saya alhamdulillah, Bu ya, selalu di rumah dan selalu sendirian. Enggak terlalu banyak apa, Bu? Enggak terlalu banyak masalah, Bu ya. Ya karena masalahnya ya hanya cuma dari tetangga gitu, Bu ya. Gitu, Bu ya. Kalau di rumah ya ayem-ayem aja gitu ya. Ya karena malasnya dari mana? Dari tetangga gitu ya. Jadi apa, Bu? Dimurkai sama Allah, Bu ya. Karena itu Allah berfirman, Bu ya, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong apa? Membanggakan diri, itu sombong, Bu ya. Kemudian kagum kepada dirinya sendiri, Bu ya, besar kepala atas orang lain. Jadi besar kepala atas orang lain tuh serasa dirinya lah yang paling wah gitu ya. Nah, serasanya paling wah gitu ya, paling kaya gitu ya. Nggak boleh, Bu ya. Kemudian janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh ya. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi. Sombong bisa nggak menembus bumi? Tetap nggak bisa, Bu ya, walaupun sombong ya. Dan mencapai setinggi gunung gitu ya. Nah, jadi contohnya siapa, Bu, yang sombong di sini? Korun, Bu ya. Korun itu sombong, membanggakan diri. Kenapa membanggakan diri ya? Karena kaya, Bu ya. Jadi dia, Bu ya, dia merasa sombong, merasa kaya. Ini hasil kepintaran dia gitu ya. Hasil hasil kepintaran dia, hasil ilmunya dia gitu, Bu ya. Jadi kalau cerita Korun itu, Bu ya, Korun itu sepupuan dengan Nabi Musa awalnya, Bu ya. Iya. Korun itu sepupuan dengan siapa, Bu? Nabi Musa, Bu ya.
tadinya miskin Bu ya, tadinya miskin Bu ya. Minta didoain kepada Nabi Musa, akhirnya dia kaya. Setelah kaya dia sombong. Nah setelah sombong ambles kemana? Ke bumi. Ambles ke bumi. Itulah orang sombong Bu ya. Fitnah itu ya Bu ya. Nah, gimana? Fitnah Nabi Musa. Enggak, sombong Enggak, bukan yang itu ada katanya Apa itu? yang dipitnah ada perempuan seolah-olah sudah Oh itu mah itu yang- udah korun bukan? Ah bukan. Ah, Sudah bersama Nabi Musa gitu kan. Ngaku-ngaku gitu. ngaku-ngaku. Kayaknya ya cerita korun juga Bu ya. Iya. Cerita korun itu Bu ya. Lupa ya. Nah begitu jadi kalau orang sombong Bu ya, akhirnya apa Bu? Akhirnya binasa gitu Bu ya. Binasa seperti zaman Rasulullah Bu ya. Ada namanya Sa'labah Bu ya. Sa'labah itu tadinya miskin Bu ya. Kalau sholat maghrib ya, begitu udah sholat langsung pulang Bu ya. Itu diperhatikan sama Rasulullah ya. Nah, kemudian sudah diperhatikan sama Rasulullah, Rasulullah tanya, wahai Sa'labah, kenapa engkau tidak zikrullah dulu gitu ya, langsung pulang gitu ya. Nah terus apa kata Sa'labah, ini kain ini ditungguin sama istri saya untuk sholat, jadi istri saya juga mau sholat nungguin kain ini gitu. Jadi mau sholat itu saking miskinnya Bu ya, gantian kainnya ya, sehingga Sa'labah itu tidak bisa zikrullah di masjid selesai sholat gitu ya. Nah kemudian di itu Bu ya, minta didoakan kepada Rasulullah Bu ya. Ini cerita ini, hadis ini nyata Bu ya, bukan dongeng Bu ya. Jadi memang benar itu baju kain untuk sholat itu gantian sama istrinya gitu ya. Saking kapan ya Bu? Nah itu Bu ya. Nah ya iya begitu. Kemudian Bu ya, diminta doa kepada Rasulullah ya, minta didoakan supaya kaya. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah Bu ya, kemudian dikasih modal yaitu kambing 2 Bu ya. Sekali dikasih kambing 2 ya. Kemudian ya beranak pinak kambing kan sebut Bu ya. Nah setelah banyak-banyak akhirnya sholatnya terlambat ya itu. Nah kekayaan tuh bukan ini Bu, kekayaan tuh melalaikan kepada ibadah Bu ya. Jadi kekayaan itu melalaikan kepada ibadah ya. Nah, setelah lambat-lambat kenapa? Karena kambingnya kan tambah banyak. Nah setelah lambat-lambat malah dia nggak sholat ke masjid, sholatnya di rumah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi Ibu minta kaya ya silakan aja, tapi kalau sudah kaya jangan lalai Bu ya, jangan lalai. Iya, kenapa? Karena kambingnya Sa'labah itu di lembah-lembah di Madinah itu penuh dengan kambingnya Sa'labah. Nah, jadi ibadahnya terganggu gitu ya. Ada Bu ya cerita Bu ya, seseorang ini masih sahabat Nabi juga tapi lupa namanya Bu ya. Dia ngurusin korma Bu ya, karena kormanya banyak gitu Bu ya, ngurusin kebun korma. Akhirnya sholat terlambat Bu ya. Nah akhirnya sholat terlambat gara-gara ngurusin korma. Nah kalau tadi kan gara-gara ngurusin kambing ya, Sa'labah ya. Ini saya lupa namanya. Gara-gara ngurusin kebun kurma. Akhirnya kebun kurma dihibahkan Bu ya, dihibahkan. Kenapa? Saya terlambat sholat gara-gara ngurusin korma gitu Bu ya. Nah, jadi kalau kaya, tapi memang banyak orang kaya terus lalai Bu ya. Tapi banyak juga orang kaya rajin gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi silakan aja untuk kaya, tapi tidak boleh lari kepada agama, nggak boleh lari kepada perintah Allah gitu Bu ya. Ya kebanyakan orang seperti contohnya tadi korun, miskin, minta doain sama Nabi Musa, akhirnya kaya, akhirnya sombong. Udah sombong akhirnya dibebesin ke bumi, ditenggelamkan ke bumi ya kan. Katanya kalau itu tenggelaman di laut ya. Iya Bu ya, ke Kalau bumi. sekarang bukannya kaya, kerjaan ya. Iya. Kalau sekarang Kerjaan. Iya, kerjaan Bu ya. lalai. Lalai Bu ya. Gara-gara kerjaan ya mending kalau lalai tapi mending sholat gitu ya. Ini mah sholat juga enggak Bu ya. Iya, banyak ya yang kerja gara-gara kerja nggak sholat, banyak kan Bu ya. Nah gitu Bu ya. Hati-hati Bu, anak kita harus diperhatikan Bu ya. Anak kita, cucu kita harus perhatikan sama kita Bu ya. Boleh kerja tapi tidak boleh lalai kepada ibadah ya.
Maaf Bu ya, emang kenyataannya seperti itu Bu ya. Memang kenyataan seperti Bu, itu. kalau itu katanya Allah murka kepada orang kaya yang sombong, tapi lebih murka lagi kepada orang miskin yang sombong. Bu, itu hadis bukan Bu? Kalau saya nggak suka menyebutkan hadis Bu, saya menyebutkannya ini aja namanya Hikmah gitu ya. kata-kata hikmah, kata-kata mutiara apa. Ada saya suka bilang apa ya, lupa saya. Tapi kalau saya sudah baca hadisnya, saya berani mengatakan ini hadis. Tapi kalau belum baca hadisnya ya hanya sekedar apa ya, lupa saya Ibu ya kalimatnya Bu ya. Ya itu, tapi betul Bu urutannya. Lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Maksudnya kalau orang kaya apa sombong juga masih batas mungkin. Iya, iya memang begitu Bu ya. Tapi saya belum baca teksnya ya, baru denger, belum baca teks hadisnya ya. Jadi tidak berani Bu ya. Apa sih ungkapan ya, saya paling suka mengatakannya kalau belum baca teks hadisnya, paling saya mengatakan ungkapan ya. Nah seperti itu tadi, ungkapan Bu, ada ungkapan ya. Allah itu benci kepada orang kaya sombong ya, tapi Allah lebih benci kepada orang miskin sombong gitu Bu ya. Itu ungkapan, saya bilangnya ungkapan Bu ya. Kenapa? Karena belum berbaca teks hadisnya Bu ya, saya nggak berani Bu ya. Nah jadi ungkapan aja. Remaja wis elek kemayu ngono. Ya saya kemayus. Wis elek kemayu ngono. Gitu ya. Baik, baik Bu ya. Jadi saya itu nggak berani itu Bu ya, nggak berani apa itu mengatakan hadis karena belum baca teksnya, baru dengar aja gitu ya. Baik. Masalah kesombongan Bu ya disebutkan di sisi Rasulullah Bu ya. Lalu beliau berkata ya, yaitu memperingatkannya dengan keras seraya membaca ayat Bu ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong Bu ya. Lagi memakan diri Bu ya. Udah sombong memakan diri ya. Allah apa? Allah tidak suka ya. Udah sombong memakan diri. Apa sih? Ya memakan diri. Aku ini, aku lebih dari yang lain-lain. Itu namanya membanggakan diri. Yaitu kayak iblis Bu ya. Ana khairum minhu ya, aku lebih baik dari ya. Itu membanggakan diri bukan? Membanggakan diri Bu ya. Kemudian lalu ada seorang berkata Bu ya, demi Allah ya wahai Rasulullah Bu ya, jika aku mencuci bajuku maka kagumlah aku Bu ya akan warnanya yang putih. Jadi kan kita kan umpamanya habis nyuci ini ya, terus emang kalimatnya seperti itu ya, habis nyuci kemudian bersih kan, kagum nggak? Itu dikatakan sombong nggak? Enggak ya. Itu nggak dikatakan sombong Bu ya. Sebab itu kagum ya. Nah makanya dengerin dulu Bu ya. Nah kan bajuku, habis nyuci bajunya ya, kemudian kagumlah atau warnanya yang putih. Jadi tadinya kotor gitu Bu ya, bukan dicuci, kemudian bersih putih, kagum nggak? Kagum. Nah nanti dia nanya Bu ya sama Rasulullah ya, jika aku yaitu mencuci bajuku maka kagumlah aku akan warnanya yang bersih, yang putih gitu ya. Kemudian aku pun kagum terhadap bunyi sandalku Bu ya, dan gantungan semetiku ya kan. Orang-orang dulu suka menggantung semeti itu apa? Pecut Bu ya, dan digantung gitu ya. Mungkin sepertinya bagus apa gitu ya, dilihatin dia kagum gitu ya. Jadi nggak beda sama kita aja, kita punya apa-apa gitu ya, suka kagum kan, tapi sendiri kan, bukan membanggakan kepada orang lain. Kagum ya, punya sendiri dan kagum oleh sendirinya. Itu Bu ya. Kita juga begitu kan. Pokoknya kita habis beli baju baru nih, digantung. Kagum nggak dilihatin? Iya, kagum nggak? Apalagi baju yang kita senengin. Kagum ya gitu. Ini juga emang begitu Bu ya. Nah kemudian, beliau bersabda Bu ya. Nah kemudian beliau bersabda ya, yang demikian itu bukan sombong ya. Jadi kagum dengan kagum dengan hasil dirinya sendiri, kagum dengan kepunyaannya sendiri, itu bukan sombong gitu ya. Itu kagum Bu ya, kagum dengan sendirinya aja. Jadi enggak dipamer-pamerin sama orang.
Kamu teman bunganya punya betulnya sebersih. Ya, emang hadisnya begitu Bu ya. Jadi Bu, jadi hadis itu nggak jauh-jauh dari kita sehari-hari Bu ya. Iya. Kan semua juga kan kita pelajari juga begitu kan. Dari ayat, dari hadis juga kan nggak terlalu jauh dari hari-harian kita kan. Nah, jadi Nggak melenceng. jadi Bu, jadi kalau yang begitu kita habis nyuci, wah bersih, wah kagum kan, senang kagum kan. Iya. Nah, kita punya apa digantungin, wah bagus gitu kan, banyak perhiasan apa gitu ya. Saya itu kagum Bu ya, kagum gitu ya. Nah, tapi enggak dia sama orang kagum sendiri aja. Itu tidak sombong. Ibu pakai baju ya. Ibu pakai baju bagus, enak dipakai gitu, kata sendirinya oh pantas saya pakai baju ini, kagum nggak? Iya. Kagum kan? Nah itu sombong bukan? Enggak ya. Tapi kalau ibu keluar kemudian Bajuku bagus. kalau ibu keluar Bu ya, niat supaya dipandang sama orang bagus, wah gitulah, wah gitu, Baru sombong. namanya sombong. Iya. Ini semua ini pelajaran sehari-harian kita kan? Iya. Ada nggak pelajarannya di Al-Quran? Ada nggak pelajaran di hadis? Ada. Seperti itu Bu ya, makanya kita penting belajar Bu ya. Nah kemudian kata Nabi itu tidak bukan sombong ya. Sombong ialah bila kamu melecehkan kebenaran ya. Benar tapi dilecehkan, banyak enggak? Banyak. Pada saat ini benar tapi dilecehkan Bu ya. Nah, dilecehkan apa? Ya dilecehkan, disepelekan Bu ya, disepelekan. Itu namanya sombong Bu ya. Nah, jadi kamu melecehkan Bu ya kebenaran, namanya sombong. Siapa? Iblis kan? Melecehkan kebenaran enggak? Iya. Kan diperintah sama Allah untuk sujud sama Adam. Iya. Dia nolak kan? Melecehkan bukan? Melecehkan bukan ya? Melecehkan. Nah, melecehkan apa? Gengsi. Gengsi enggak? Bangga. Gengsi Bu ya. Masa saya diciptakan dari api ya harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Gengsi bukan? Iya. Manusia nggak boleh gengsi. Mau ngaji ke Bu Ija? Gengsi. Ngapain ngaji ke Bu Ija? Gengsi dong. Itu sombong Bu ya. Iya. Aja gitu ya. Istiqlal ngajinya. Jauh. Oh, KLPI. Kita jalan itu. Kalian itu begitu. Iya Bu ya. Gengsi mau ngaji ke Bu Ija. Emang KLPI iki aja. Oh. nggak repot ya, sombong ya. Nah, LB Iki mau duluan dari saya mah dari awal tahun 95 udah saya ke Iki Bu ya. Ya iya, berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu kan? Lalu, itu mah sekarang kan baru sekarang. Saya 30 tahun yang lalu belajar dari LB Iki Bu ya. Ya bagaimana belum atau ya Bu biar aja. Nah, gitu Bu ya. Sombong yaitu Bu ya, ialah bila kamu melecehkan kebenaran ya, dan yaitu menyepelekan manusia ya. Siapa? Iblis kan perbuatannya. Iya. Iya. Iblis kan perbuatannya gitu. Ibu jam berapa Bu? Jam 3. Kurang. Bu, naruh selasa kedik. Nah, kan tutup helanya. Tutup lampu. Coba anak Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa, Ibu? Karena hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu kan diantaranya ya menjawab salam Ibu ya. Iya. Iya. Kemudian menengok yang sakit, Iya. mengurus jenazah, memenuhi undangan nih. Iya. Sekarang mengenai memenuhi undangan, Ibu kan sudah mengajarkan kalau undangan yang kita kira-kira enggak syar'i gitu ya, enggak usah dihadiri. Kemudian kalau undangan yang misalnya nikahin apa gitu, tapi memang kita nggak diundang kan nggak perlu hadir. Tapi karena itu orang dekat misalnya, apa dia karena kelewat apa gimana tuh, lupa, tetap kita hadir gimana Bu? Kita jangan suuzon Bu ya, kalau memang itu orang deket, akrab. Tamu sehari-hari gitu. Iya, terus kita nggak diundang, nggak ada undangannya, mungkin dia lupa, gitu aja Bu ya. Tapi kadang-kadang kan suka nyerahin surat kosong ke RT gitu ya. Iya. Terus, Nah mungkin RT-nya yang ya, lupa. terus terbatas mungkin.
Ya, jadi ibu datang aja nggak masalah bu ya, kecuali ibu nggak begitu kenal, nggak diundang, ibu datang, ya itu yang nggak boleh bu ya. Ya kalau orang akrab, orang dekat terus kenapa nggak dapat undangan, ya mungkin lupa. Banget sih, tapi se-RT itu maksudnya.